Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar teori saja dari kelas algoritma dan pemrograman yang diarahkan langsung oleh dosen pengampun Dr. Sri Rezeki Chandra N. Magister Komputer dengan tema repetition atau pengulangan dengan block statement for. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasa Zain dengan NPM 4525-2142 dari Sarjana Teknik Informatika dari Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Lalu, apa aja sih yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, yaitu apa itu for. Lalu yang kedua, prinsip kerja for. Lalu yang ketiga, apa saja yang dipelajari di perulangan dengan block statement for. Yang keempat, program dan hasil output for. Yang kelima, pseudokode, algoritma, flowchart, manual for. Oke. Lalu, apa itu for? For adalah perulangan dengan statement. For adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang dalam jumlah tertentu. Nah, statement for ini sangat berguna ketika kita sudah tahu berapa kali kita ingin mengulang suatu proses, atau saat kita tahu kita mau ngelooping sampai mana. Nah, prinsip kerja for ada 3 dasar utama, yaitu yang pertama ada inisialisasi, yaitu menentukan nilai awal suatu variabel. Nah, dengan inisialisasi ini ada pada bagian paling depan pada bagian for, yaitu biasanya akan ditempati dengan variabel, misalnya variabel acak sama dengan 0 maupun 1 maupun angka terbesar. Nah, itu akan ditempati oleh inisialisasi. Lalu yang kedua ada pada bagian badannya, yaitu kondisi, di mana kondisi ini untuk menentukan kapan perulangannya itu berhenti dengan menentukan sebagai proses yang disebut juga ascending maupun descending. Nah, ascending ini di mana proses ini akan naik dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan sementara descending akan menentukan nilai yang terbesar hingga yang terkecil secara berurut. Nah, yang ketiga ada pada bagian paling belakangnya, yaitu increment atau decrement, di mana increment ini mengubah nilai di setiap iterasi atau di setiap loopingannya ini dengan pertambahan plus 1. Nah, dengan decrement ini yaitu mengubah nilai di setiap iterasi atau loopingannya ini berupa di pengurangan min 1. Jadi increment decrement ini adalah suatu plus minus yang harus kita pahami. Lalu apa aja sih yang dipelajari di perulangan dengan block statement for ini? Nah, perulangan dan block statement ini merupakan perulangan dengan block statement yang memungkinkan sejumlah statement ini di dalam blok ini diproses secara berulang-ulang, di mana diproses berulang ini dimaksud dengan adanya rumus tertentu yang akan terus diproses secara berulang-ulang dalam satu for tersebut. Kita langsung contohkan saja. Baik, saya akan zoom. Di sini ada include IOStream. Include IOStream ini merupakan suatu library pustaka C++ yang berguna untuk menghasilkan atau untuk menulis cout, sin, lalu juga indl untuk setiap baris baru. Nah, untuk bisa menuliskan dan menjalankan cout, sin, dan indl itu, maka kita perlukan yang namanya include IOStream. Lalu di sini ada using namespace standar, di mana namespace standar ini adalah namespace standar C++ yang ada pada fungsional pemrograman bahasa C++ untuk memudahkan para penggunanya agar tidak kesulitan dengan penulisan standar dulu. Misalnya nih, di using namespace ini nggak ada pada program saya, maka saya akan harus menuliskan standar .2.2 cout, lalu standar .2.2 sin. Nah, itu akan menyulitkan atau memperlama proses pemrograman pada seseorang. Jadi kita mempermudah dengan using namespace standar. Lalu di sini ada integer main sebagai eksekusi awal pada suatu pemrograman C++. Nah, di sini ada integer acak dan acak jumlah data. Ini adalah integer awal untuk pemrograman pada kali ini, yaitu dengan perulangan dengan block statement. Lalu di sini ada float. Float ini digunakan untuk menentukan
nilai desimal atau untuk mencari nilai desimal. Lalu di sini ada total AC sama dengan 0. Ini juga bisa disebut dengan konstanta. Kenapa? Karena nilainya ini sudah terlihat atau sudah muncul duluan. Lalu di sini ada sin. Masukkan jumlah data yang Anda inginkan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, sin ini akan kita input. Sin ini merupakan input di mana inputan ini dengan variabel acak underscore jumlah data. Lalu di sini akan kita masuk ke block statementnya ini. Lalu di sini ada inisialisasi, yaitu acak sama dengan 1. Nah, inisialisasi ini merupakan dari yang terkecil nih, 1. Berarti kita akan memakai proses namanya ascending atau naik dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini ascending naik yaitu acak kurang dari sama dengan acak underscore jumlah data. Lalu di sini ada pada bagian increment plus plus, di mana ini akan loopingannya akan terus pertambahan 1 1 1. Nah, di sini ada print acak, di mana si out acak ini akan memungkinkan yang pemunculan 1 2 3 4 ini. Lalu di sini ada inputan isi acak, di mana inputan ini akan mengalihkan dari printan kepada isinya. Jadi data mahasiswa ke-1 dari data mahasiswa acak kepada isi acak akan dimunculkan di sini untuk sinnya. Lalu di sini ada rumus. Ini rumus pertambahan, total acak sama dengan total acak ditambah isi acak. Ini adalah pertambahan, rumus pertambahan. Lalu di sini ada rata-rata acak sama dengan total acak dibagi acak underscore jumlah data. Nah, ini merupakan rumus pembagian atau rumus di mana untuk kita mencari rata-rata. Nah, lalu di sini ada cout. Nah, cout ini dari 3 ini merupakan hasil dari loopingan yang dari for ini. Nah, for ini selesai, maka mereka akan ngeprint dari hasil yang variabel di atasnya itu setelah diproses. Nah, di sini ada acak jumlah data untuk jumlah data, total acak untuk total nilai, dan rata-rata. Nah, di sini ada contoh outputnya. Setelah dijalankan seperti ini, data yang diinginkan 4, data mahasiswa pertama 90, kedua 100, ketiga 87, keempat 60. Nah, datanya yang saya input ada 4, total dari semuanya ini pertambahan totalnya ada 337, dan juga di sini ada pembagiannya yaitu rata-rata, di mana nilai 337 ini dibagi dengan jumlah data yang saya masukkan 4. Dari total dibagi jumlah data yaitu 84,25. Baik, kita akan lanjut. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan SYN-GATE ini berfungsi untuk mempertahankan layar saat proses dijalankan agar tidak langsung tertutup. Lalu di sini ada pesukot, algoritma, flowchart, dan manual, di mana ada terminal. Yang pertama ada terminal start. Dari terminal start ini akan mengalir kepada persiapan, yaitu konstanta total acak sama dengan 0 dan acak sama dengan 1. Di mana ini akan mengalir juga kepada inputan atau outputan. Nah, karena ini inputan, jadi kita acak underscore jumlah data. Lalu akan mengalir kepada kondisi di mana acak kurang dari sama dengan acak jumlah data, yaitu dengan memakai sistem ascending. Lalu di sini akan turun mengalir. Jika benar, dia akan mengalir ke bawah dengan proses namanya print atau cout, atau yang bisa kita sebut dengan mencetak acak. Lalu ini ada inputan isi acak, lalu ini ada proses pertambahan, lalu di sini ada proses pembagian, lalu di sini ada proses increment atau acak plus plus. Nah, lalu mereka jika benar akan looping terus, looping sampai hasil yang akan kita dapatkan. Jika salah, maka mereka tidak akan looping. Mereka akan langsung mencetak acak jumlah data, total acak, dan rata-rata acak, lalu akan langsung selesai. Nah, jika loopingannya selesai, maka mereka juga akan langsung mengoper kepada perintan ini, lalu akan selesai. Lalu di sini ada pseudokode, yaitu ada acak jumlah data sama dengan integer, lalu ada isi acak, rata-rata acak, dan total acak sama dengan float, di mana fungsionalnya di sini deklarasi variabel untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang ada pada program saya. Lalu di sini ada algoritma dan deskripsi. Nah, algoritma dan deskripsi ini adalah suatu deskripsi pada pemrograman saya yang akan saya cantumkan pada pembagian algoritma dan deskripsi ini.
Misalnya tadi ada input, kita akan tulis input dulu dengan variabelnya, yaitu dengan variabel acak jumlah data, lalu ada for acak sama dengan 1, inisialisasi sama dengan 1, lalu dengan acak kurang dari sama dengan acak jumlah data, lalu juga ada acak plus plus. Nah, di sini ada print acak. Nah, print ini untuk bertugas sebagai hasil printan dari loopingannya si acak ini. Lalu di sini ada input isi acak, di mana kita harus menginput jumlah data yang kita mau, jumlah isi data yang kita mau. Lalu di sini ada total pertambahan. Lalu di sini ada pembagian untuk menghitung rata-rata, dan ini sini ada n4, di mana setelah setiap for tuh pasti akan ada selalu n4 pada setiap pseudokodenya. Lalu di sini ada print acak jumlah data, total acak, dan rata-rata acak. Lalu ada algoritma dan bahasa alami, di mana di algoritma atau bahasa alami yaitu bahasa yang lebih manusiawi, di mana di sini penulisannya akan lebih baik, yaitu dengan konstanta dijelaskan. Lalu di sini ada konstanta total acak sama dengan 0, lalu ada konstanta acak sama dengan 1. Lalu di sini akan memasukkan atau menginput isi nilai variabel acak, lalu ada acak sama dengan 1. Lalu yang kelima ada selama acak kurang dari sama dengan acak jumlah data atau ascending, naik, dia bakal naik, maka kerjakan baris 6 sampai dengan 10. Kalau tidak, kerjakan baris 11. Di mana baris 6 ini mencetak atau menampilkan isi nilai variabel acak, dan baris 10 ini adalah acak plus plus. Jadi tuh mereka akan mengerjakan terus. Nah, di baris ke-7 ada mencetak atau menginput isi nilai variabel, isi acak, habis itu ada pertambahan, habis itu ada rumus, lalu juga ada ini yang terakhir tadi yang 10. Maka nih mereka akan looping terus. Nah, jika mereka tidak melooping, maka mereka akan langsung mengerjakan baris 11. Nah, jika mereka selesai melooping pun mereka akan langsung mengerjakan baris 11. Baris 11 sampai 13 mereka akan mencetak variabel-variabel berikut ini. Lalu yang ke-14 adalah selesai. Nah, manual. Manual adalah perhitungan matematika secara manual, yaitu dengan total acak, nilai awalnya ada 0, yaitu pada bagian acak pertama atau nilai data yang pertama, yaitu total acak ditambah isi acak. Ini rumusnya nih. Nah, jadi total acaknya 0, nilai awal 0 ditambah nilai pertamanya 90, sama dengan 90 dong. Nah, jadi acak keduanya 90, total acaknya ya. Total acaknya 90 ditambah 100 nilai acak keduanya, yaitu 190. Begitupun seterusnya, 190 ditambah 87 sama 277. Acak keempatnya 277 ditambah 60 sama dengan 337. Nah, cara menghitung rata-rata gimana? Cara menghitung rata-ratanya itu total acak dibagi acak jumlah data sama dengan 337 dibagi 4 sama dengan 84,25. Begitu cara menghitung manualnya. Baik, sekian presentasi dari saya, Muhammad Rasazen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.